Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita semua dapat berkumpul di ruangan yang megah ini untuk pertama-tama kita berdiskusi, berdialog untuk membahas tentang isu terkini dalam hal ini yang utamanya adalah tentang ketahanan energi. Adapun kegiatan diskusi ini kita laksanakan dalam rangka dengan yang ke-52 dan kami dia Natalis HMI ke-70 8 dan dalam rangka gebrakan program kegiatan ISMI Mobil Kalbar. Ini ada Pak Ketua ya. Ini sekalian kita menyampaikan aspirasi ini Pak Tender, Pak Heri. Kalau bisa mungkin kami diberi fasilitas begini, kita diskusi sebulan sekali. Itu masalah publikasi, masalah korannya itu bisa kita bicarakan. Jadi biar kita namanya ISMI ini, maka saya sering kali bicara ke kawan-kawan gitu pada tataran pemikiran, analisis, ide-ide. Jadi bukan pada tataran eksekusi. Namanya juga ikatan cendekia. Kita pahamlah dulu sejarahnya ISMI berdiri ini kan, yang diinisiasi oleh Bapak kita Profesor Dr. B.J. Habibie. Sebagai pembuka awal kami persilakan Bapak Heri sebagai pemimpin redaksi Pontianak Post untuk memberikan sambutan sebagai tuan rumah. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya hormati para narasumber pada diskusi hari ini mengenai materi ketahanan energi. Pengalaman Bapak Sarif Iwan Taruna tadi, Ibu Erni Pancaraputri, Bapak Sihan Sadil, dan Bapak Wani Sunjit Samudra, serta yang namanya sini. Sebelumnya saya ingin menyampaikan satu buah mantun sekiranya bisa memberi suasana yang berbeda. Jalan-jalan ke kota Blitar, membawa bekal sebuah buku. Energi bersih makin gentar, bangsa mandiri maju tanpa harap. Pagi cerah, burung bernyanyi, terbang rendah di atas petani. Pakai surya dan angin mandiri, energi bersih hemat tiap hari. Dasar kalau udah gajian Air mengalir di sungai jernih, hingga ikan berenang penuh semangat. Energi hijau jadi pilihan bersih. Bumi lestari, rakyat pun sehat. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam badan sehat untuk bersama-sama berdiskusi dengan tema kemandirian energi nasional. Tema ini tentu sangat relevan dengan kondisi bangsa kita saat ini, dengan tantangan global yang terus berubah. Kemandirian energi menjadi kunci bagi ketahanan ekonomi dan kedaulatan. Jadi kata orang itu, negara itu paling tidak 3 hal yang harus disiapkan, yang harus ada. Yang pertama, persediaan air, sumber air. Kedua, persediaan pangan, kondisi kebutuhan sosial. Dan ketiga, persediaan energi. Negara yang tidak punya 3 hal ini pasti akan negara-negara yang punya kemampuan energi yang kuat, negara dan negara yang punya kesejahteraan di tingkat itu, ini menjadi hal yang penting untuk kita diskusikan di hari ini. Nah, di kita sendiri kita dihadapkan pada kebutuhan juga untuk mengurangi ketergantungan kita pada energi fosil dan impor. Dan bagaimana kita juga memaksimalkan potensi energi terbarukan yang melimpah, terutama di Kalimantan Barat juga punya banyak yang terbarukan. Melalui diskusi ini saya berharap kita semua dapat berbagi pemikiran, berbagi ide,
serta solusi konkret yang dapat mendorong terwujudnya kembalinya Indonesia. Semoga dari diskusi ini tidak hanya berhenti pada wacana saja, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan baik, serta kepada para peserta yang telah meluangkan waktu untuk hadir dan berpartisipasi. Mari kita manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk berdiskusi secara konstruktif demi masa depan Indonesia yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beribadah. Terima kasih Pak Pemimpin Redaksi Harian Pos. Kita akan benar-benar mempertimbangkan waktu kita. Target pada pukul 15 kita sudah mendapatkan ide-ide atau pemikiran yang sangat detail. Ini dan kata ya, aja dasar kan agak telat ya. Pakai aja dasar berpemanda. Jadi di awal saya berikan prolog, beberapa materi sudah ada saya share. Pertama untuk masalah kita sedang ribut-ribut masalah gas 3 kilogram subsidi ini kan, yang semua diolah, memainkan isunya segala macam. Intinya kita akan mencari jalan tengah dan jalan keluar yang terbaik untuk masyarakat. Indonesia ini dikenal sebagai negara yang memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar. Nah, ini isu terakhir, pemerintah pusat akan menyetop ekspor LNG dari Natuna dan dari Sumatera Selatan ke Singapura dan ke Malaysia. Dan itu akan difokuskan untuk penggunaan domestik, pasar domestik. Seperti kita ketahui juga di Kalbar ini, nanti datanya mungkin Pak Suban akan paparkan. Kita juga sudah masih mengimpor listrik dari Sarawak. Kita sudah membangun kalau tidak salah 3 unit PLTU, walaupun yang running baru 4 unit dengan di Sintang. Yang running baru 1. Ada wacana LNG produksi dari Natuna itu akan dialirkan ke Kalbar menggunakan pipa. Yang kita tahu kan selama ini pipanya Rusia ke Eropa, ke Turki gitu ya. Bayangkan berapa ribu kilometer dari membentang. Bukan kita yang mutakhir, kita juga lakukan hal sama. Kantong produksi gas kita di Natuna alirkan ke Kalbar untuk memenuhi kebutuhan energi di Kalbar, baik itu PLTU sendiri yang akan dialihkan dari batu bara menjadi dari gas. Terpenuhilah saat pantun dari Pak Ketua PMK tadi, energi yang bersih, hijau. Karena kok batu bara kan tahu sendiri kan, galinya ribuan hektar digali, pohon ditebangin, belum lagi dibakarnya, emisi karbonnya. Sebelum dibakar saja dia sudah membuat emisi karbon. Karena batu bara itu saat dibawa saja bisa terbakar sendiri. Kira-kira begitu. Untuk listrik di Kalbar juga untuk kebutuhan gas rumah tangga di Kalimantan Barat. Jadi kita akan bicara dulu dulu, maka kita hadirkan di sini Kepala Balai BPSPL pesisir Pak ya. Beliau yang akan jelaskan, karena biar bagaimanapun namanya orang menarik pipa dari satu pulau ke pulau lain melewati arus laut, itu ada ekosistem, ada terumbu karang dan lain sebagainya, konsekuensi dan kemungkinannya, perizinannya. Nah, termasuk misalnya tiba-tiba nanti ada yang makan di laut di Kungkasingan kan. Sama beliau ini urusannya. Jadi beliau ini kemarin saya lihat juga dia turun pakai panzer marinir nyabutin pakan laut di pantai Tangerang itu. Jadi kira-kira urutan ini dari Pak Tengger, urutan berikutnya Pak Pura. Pak Iwan akan memaparkan dari segi
Itu Pak Iwan. Teknologi kemungkinan dan ekosistem untuk membentang kabel laut dari Natuna ke Kalimantan Barat. Apakah nanti jatuhnya di Kijing atau di Pinang? Kemungkinan sih di Kijing. Karena Kijing juga posisinya sebagai terima kasih kepada Pak Iwan, kami silakan. Ya, terima kasih. Kalau tadi dari Pontianak dari Pantun, saya di Pantun juga. Kalau pergi ke kantor pos, berkirim surat ke Kendari. Di forum diskusi bersama Pontianak Pos, kita membicarakan kemandirian energi. Pergi ke laut pagi-pagi sambil pergi menangkap ikan. Kalau diskusi ini kita membicarakan kemandirian energi, tentu untuk menunjang ketahanan pangan. Alhamdulillah. Terima kasih. Yang mungkin itu sedikit intermezzo lah. Nah, memang terkait dengan diskusi kita pada sore hari ini terkait dengan kemandirian energi, mungkin kalau dari sisi kami, mungkin saya perkenalkan diri dulu ya. Saya kebetulan sebagai kepala BPSDM Pontianak ini. Nah, sebenarnya saya juga diundang sebagai Bang Wahyu ini sebagai wakil sekjen bidang kemaritiman Majelis Nasional Kami. Dan saya kebetulan juga ketua bidang maritim di ISMI Korwil Kalbar kan, jadi ya nyambung lah ya kan, seperti ini gitu kan. Bisa jadi kadis KKP dia. Nah, terkait dengan yang didiskusikan Bang Wahyu tadi itu, yang pertama memang kita ini ada yang namanya pemanfaatan ruang laut. Nah, pemanfaatan ruang laut ini kan sekarang ini sedang ditata semenjak terbit yang mulai kita kerja, maka semua aktivitas di laut ini tentu dengan izin, gitu kan. Nah, terkait dengan energi tadi, ini kena kebijakan dari pemerintah bahwa kita akan sudah hanya stop terkait dengan ekspor atau impor ya, kita ekspor bahan mentah tapi impor kembali lagi bahan jadi ke kita. Nah, ini juga yang menjadi satu yang pemerintahan Prabowo ini kita stop. Nah, di Kepres nomor 1 tahun 2025 ini kita membentuk satuan tugas percepatan hilirisasi ketahanan energi nasional. Nah, ini yang sedang sudah dibentuk, dan ini salah satu tugasnya tadi itu Bang Wahyu kan. Nah, terkait dengan pemanfaatan ruang laut ini, tentu kalau dari sisi kami terkait dengan semua aktivitas pemanfaatan ruang laut ini tentu kita berikan izin. Nah, pemanfaatan ruang laut itu terkait dengan bangunan laut. Nah, bangunan lepas pantai terutama yang terkait dengan energi ini, kita dengan teman-teman dari Kementerian SDM ini kita support terkait dengan izin dasarnya. Artinya kita siapkan ruangnya, kemudian kita sesuaikan, jadi namanya kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut ini kita berikan, termasuk dengan instalasi lautnya. Nah, itu ada pipa laut, ada kabel laut, ini juga kita berikan ruangnya. Nah, makanya untuk terkait dengan kabel laut dan pipa laut ini ada timnya yang ini diketuai oleh Ditidros, kepala Ditidros. Nah, walaupun perizinannya ada di Kementerian Kelautan Perikanan, tapi tetap sebelum pengajuan itu akan dilihat dulu oleh teman-teman di Ditidros. Kemudian terkait dengan pipa laut ini, apakah dari semua sisinya ini dilihat, kemudian ada kajian ilmiahnya sampai dengan apakah ini ternyata ini aman untuk ditarik, baik itu pipa atau kabel bawah laut. Nah, terkait dengan yang diungkapkan Bang Wahyu tadi, ini memang sebenarnya pada saat Kepala BPH Migas itu Bang Ipan Pantulwa Asa, itu sebenarnya sudah ada perencanaan bahwa akan ditarik itu pipa bawah laut itu
dari Natuna itu lewatnya di Kalbar, lewat di Kalbar, kemudian masuk ke Kaltim, masuk ke Kalteng, Kalsel ke Kaltim. Nah, artinya wilayah Kalimantan ini akan disupport oleh dari Natuna, dari Kepri. Jadi sehingga sebenarnya yang diungkapkan Bang Wahyu ini sebenarnya sangat mungkin gitu kan. Nah, sangat mungkin, cuman memang waktu itu keburu Bang Ipan berganti. Nah, saya tidak tahu kebijakan Kepala BPH Migas yang sekarang ini bagaimana gitu kan. Nah, tapi sebenarnya ini masuk juga terkait dengan kebijakan itu, jadi sehingga energi yang ada di sana ini mungkin secara ini bisa masuk ke sini dengan biaya murah gitu kan. Nah, mungkin tidak akan terjadi lagi kekurangan ini, dan mungkin juga ini mungkin rumah tangga tidak perlu beli gas, tapi mungkin pakai buka keran saja itu gasnya sudah mengalir. Nah, ini mungkin jangka panjang, tapi paling tidak dari sisi kami terkait dengan kebijakan ini kita support habis, dan ruang lautnya sudah kita siapkan gitu kan. Nah, mungkin terkait dengan pipa lautnya ini memang baru sebagian yang terdata yang sudah existing gitu kan. Nah, cuman untuk perencanaannya mungkin kedepannya bisa kita siapkan. Apakah lagi Natuna dengan Kalbar ini paling dekat gitu kan. Nah, artinya kalau kita tarik misalnya ke Sumatera maupun ke Jawa, ini yang paling dekat ke Kalimantan. Jadi yang paling mungkin memang ada di Kalimantan. Nah, saya pikir mungkin itu terkait dengan pemanfaatan ruang lautnya, termasuk kalaupun misalkan ada eksplorasi lepas pantai, ini tentu kita support. Nah, tapi memang kewenangan untuk eksplorasinya maupun terkait dengan iup sampai ke eksplorasinya itu kewenangan teman-teman dari SDM. Nah, tapi untuk dari kita, dari Kementerian Kelautan Perikanan, ini selama ruang lautnya ini sesuai dan kita siapkan itu ya, ada namanya landing point. Jadi landing point itu di mana titik-titik tempat mendaratnya kabel atau pipa itu dari bawah laut ke pesisirnya. Jadi kita siapkan landing point-nya. Landing point-nya itulah nanti titik yang akan kita tarik sampai ke mana. Kalau misalnya sampai ke Natuna, nah itulah nanti yang akan dikenai PNBP. Nah, pada intinya bahwa terkait dengan kebijakan ini, kami dari sisi Kementerian Kelautan Perikanan, dari sisi pemanfaatan ruang lautnya ini kita akan mensupport itu. Nah, apakah lagi kemarin terakhir gonjang ganjing masalah kekurangan energi ya, artinya tiba-tiba hilang dari pasaran. Sebenarnya kalau kita bicara masalah sumber energi harusnya tidak kekurangan kan. Nah, makanya ini salah satu solusi. Mungkin tidak perlu antri lagi ya, mungkin kedepannya Pontianak Pos ini kalau mau masak atau perlukan gas ini kan tinggal buka keran aja seperti air ledeng gitu aja, tinggal dibuka itu kan. Nah sebagian besar dari Jakarta itu sudah melaksanakan itu. Saya pikir Pontianak mungkin kota-kota besar sangat mungkin, dan kalaupun memang ini bisa terjadi, paling tidak dari sisi kami itu siap untuk membackupnya. Saya pikir itu pengantar dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Anda Iwan. Jadi memang kurang lebih seperti itulah yang diharapkan oleh masyarakat. Ini kan sebenarnya kami sebagai host juga mengajak para pengambil keputusan. Cuman karena momennya semua sedang menunggu pelantikan, jadi masih bertapuk semua. Terakhir Pak ini posisi masih kucing. Pak barusan saya belum bisa bergabung Bang. Next dia bilang. Kira-kira begitu. Sebenarnya mereka 80% kemarin mau hadir di sini. Tapi intinya mereka bilang apapun hasil di sini kan nanti diperdagangkan akan menjadi katakanlah masukan penting bagi mereka. Contohnya seperti Bang Iwan katakan itu tadi. Nanti mungkin akan dibuka oleh Bu Eni Panca tentang mendukung ke UMKM. Jadi
Boleh jadi nanti suatu-suatu akan tumbuh depot-depot gas seperti sekarang depot isi ulang Aqua misalnya. Jadi orang tidak lagi ngantri gas berisi dari rumah bawa gas kosong langsung ke depot itu isi mau berapa terserah, mau 10.000 mau 20.000. Jadi tak ada lagi kita HET, tidak ada lagi ribut itu kan. Nah, kira-kira teknisnya bisa jadi akan seperti itu. Atau mungkin untuk rumah-rumah yang misalnya klaster komplek yang rapi, nah yang bangun katakan tadi sudah dia berbarengan dengan pipa dan nah, jadi tinggal klik aja ibu rumah tangga, nggak perlu lagi mikir tabung kosong. Itu tadi saya bisa jadi akan begitu. Jadi bisa combine dua metode. Dan ini nanti yang dibutuhkan siapa Pemda, mungkin Pak Wali Kota akan bikin pusda yang khusus tentang distribusi gas. Begitu juga provinsi. Nah, karena gas yang antar kabupaten kota tetap harus kewenangan provinsi yang akan handle distribusinya. Pusda yang kira-kira. Kira-kira begitu. Nah, selanjutnya kami beri kesempatan kepada Pak Tuhan sebagai Ketua Divisi Riset dan Fintech di Kalbar untuk memberikan mungkin juga data-data existing, terus bagaimana bocoran perencanaan di Papua Kalbar mungkin ada juga untuk masalah energi ini. Terima kasih kepada Pak Tuhan, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. La ilaha illallah wa la ilaha Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Pak Iwan yang saya hormati, Bu Eni, Bang Cun dan adik-adik saya, termasuk yang paling terhormat dari Kemenkos. Mengawali ini saya tak bisa pantun, nak ngarang-ngarang tak pandai. Kalian paling tahunya ikan apa, ubur-ubur ikan lele. Mudah-mudahan diskusi ini berlanjut deh. Pertama, penghargaan dan rasa terima kasih yang tinggi mengucapkan kepada Kementerian untuk mengundang di sini nanti dalam diskusi sampai terkait dengan tema ketahanan energi. Maka pada kesempatan ini mungkin tadi dengan Bang Jun saya masih bertanya-tanya kapasitas saya ini ke orang Bapeda gitu ya tadi. Tapi saya coba mengcombine dua-duanya, istri terus mungkin saya mulai dulu dari Bapeda dulu, mungkin akan begitu. Nah, kalau untuk di Bapeda dalam konteks pemerintah provinsi, maka kita akan bicara tentang terkait dengan tema diskusi kita itu. Kita punya Undang-Undang 30 tahun 2007 di mana maka undang-undang itu saya belum punya. Terus kita juga ada Undang-Undang 30 juga, tapi tahunnya tidak 2009. Yang satu energi, yang satu bicara kelistrikan. Terus kita di pemerintah daerah kita punya Undang-Undang 25 tentang sistem perencanaan. Terus kita juga punya Permendagri 86 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan perencanaan daerah. Nah, terus sampai di Kalbar saya loncat-loncat sampai di Kalbar kita punya Perda nomor 9 tahun 2021 itu tentang terkait dengan rencana umum energi daerah. Jadi tahun 2021 kita punya Perda nomor 9 2021 tentang bulan. Nah, ditambah dengan yang lain kita punya Perda
nomor 6 tahun 2024 terkait dengan RPJPD Provinsi Kalimantan Barat untuk tahun 2025-2040. Berarti kita sudah punya tadi beberapa regulasi, perda maupun peraturan yang terkait dengan tema kita hari ini. Kita coba kupas dulu yang di Perda 6 tahun 2024 terkait RPJPD. Sebelum memulai mengupas itu memang pertama Kalbar ini provinsi yang sebenarnya kita syukuri penuh dengan potensi yang dianugerahkan Tuhan yang Maha Kuasa. Pertama, dia berada di garis khatulistiwa. Berarti untuk matahari cukup, alhamdulillah, daerahnya tropis, mau apa saja bisa tumbuh. Dari situ garis khatulistiwa, matahari cukup dalam satu kurun waktu 12 bulan sampai tahun cukup. Dengan intensitas pun juga cukup kalau kita kaitkan untuk, saya langsung loncat saja, pembangkit listrik tenaga surya cukup. Terus akibat dari dilalui oleh garis khatulistiwa, kita merupakan daerah yang tropis, maka semua jenis tanaman juga bisa tumbuh dengan baik di Kalbar. Maka dari situ untuk energi yang sifatnya non fosil yang di luar itu yang baru terbarukan bisa kita olah untuk energi. Terus yang ketiga, Kalbar itu kita punya sumber daya alam yang memang juga lumayan. Dan saat ini sebagaimana kita ketahui seperti boksit yang sudah dibangun smelter, terus juga ada nikel dan alumina yang lain. Nah, kelemahan kita tidak ada batu bara, ada sedikit tapi belum diolah. Terus gas kita enggak. Terus minyak bumi juga. Nah, nggak apa-apa soalnya. Dari situ maka konsumsi total energi Kalbar itu, konsumsi total energi di Kalbar itu lebih banyak dibutuhkan pertumbuhannya itu memang ya di sektor, karena dari jumlah penduduk dalam 5 tahun, 10 tahun terakhir juga pertumbuhan industri juga semakin luar biasa. Terus yang di sektor ekonomi, misalkan gedung, perkantoran, perhotelan juga luar biasa. Pertumbuhan penduduk tadi sudah pasti, dan lain-lain gitu, konsumsi untuk total. Nah, dari situ banyak sumber-sumber energi itu yang saat ini sampai hari ini konsumsinya itu bersumber dari energi yang fosil, yaitu minyak bumi, gas, dan batu bara. Sedangkan yang sifatnya non fosil atau yang terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya ada, terus pembangkit listrik tenaga air bisa juga ada. Selebihnya adalah pembangkit listrik yang bisa terutama dipakai. Jadi banyak yang minyak bumi dan nah, dari 3 yang energi yang besar yang dikonsumsi di Kalbar itu semuanya adalah didatangkan dari luar. Yang tidak diproduksi di itu dulu apanya sampai di sini Kalbar. Jadi oleh karena itu menjadi tantangan dan peluang bagi Kalbar untuk bisa mengelola dan mengembangkan, termasuk meriset kembali bagaimana mengkonversi, menciptakan energi, mengkonversi energi kembali untuk ketersediaan kemandirian energi di Kalbar. Nah, ini untuk Kalbar. Di sisi lain,
populasi Kalbar saat ini BPS mengatakan tahun 2024 itu 5,4 sekian. Kalbar populasi kita 5,47 itu Kalbar. Untuk electricity, pertumbuhan penjualan listrik rata-rata itu 6,4% per tahun. Ini nanti untuk tahun dari sejak 2021 sampai 2030. Nah, untuk dari sumber tiga tadi, yang paling dominan itu adalah minyak itu. Terus di berikutnya diesel 30,4%. Oil ini batu bara itu 19,6% dan gas 16,9%. Nah, yang agak menjadi mirisnya kita juga mungkin juga karena kebutuhan, tapi juga tantangan, yaitu 29,1% listrik kita itu kan masih impor dari Malaysia. 29,1%. Dari dua angka 29,1%, kalau kita bayangkan dari sebagai jiwa nasionalis kita bagus. Tetapi karena tadi kemampuan kita untuk persediaan listrik, mengembangkan energi yang tadi kaya, air atau biomas, atau nanti yang tadi didiskusikan, ada peluang gas misalnya. Itu juga memang. Nah, data-data itu memang secara di Kalbar kemarin kita di sini ada PLT bio, ada PLT tenaga surya juga ada, macam-macam datanya ada di sini. Nah, itu untuk yang Kalbar. Maka yang berikutnya Kalbar juga satu batas negara tadi. Dalam satu tanah ada tiga, ada Brunei, Malaysia, sama kita Indonesia. Artinya peluang untuk kalau kita mampu mengelola energi, maka tadi terkait dengan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, bla 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 tadi kita bisa dapatkan. Terus yang berikutnya kita punya PLBN yang aktif 5. Nah, oke. Itu kondisi existing tanah Kalbar yang dianugerahkan. Ada daerah pedalaman, pesisir, kita ada sungai, ada laut, ada perbatasan, ada. Nah, yang berikutnya dalam kondisi aspek politik pemerintahan saat ini. Satu, RPJPD Provinsi Kalbar itu kebetulan momentumnya pas. RPJPD yang pertama sudah berani tahun 2023 kemarin. RPJMD 2018 sampai 2023 juga sudah berani. Dan kebetulan gubernurnya pun juga berakhir. Nah, maka saat ini kata Pak Lorsan itu, beliau bilang, saya orang lama tapi kemasan baru. Nah, sekarang untuk aspek politik pemerintahannya, maka RPJPD kita itu sekarang baru untuk 20 tahun ke depan, 2025-2024. Nah, sekarang saat ini menunggu pelantikan Pak Gubernur yang maka kami di Pemda sudah menyusun manual RPJMD saat ini dengan pendekatan teknokratik. Nah, kebetulan saya informasikan tadi pagi jam 8 tadi kami ketemu dengan Pak Novel yang didampingi PJ Gubernur, didampingi Pemda, ngobrol terkait dengan rancangan awal RPJMD, karena visi dan misinya Pak Lorsan ketika kampanye dan disampaikan kepada KPU dan sudah dikampanyekan kepada masyarakat Kalbar itu harus diramu, disesuaikan dengan
pendekatan politik, pendekatan teknokratik maupun nanti partisipatifnya. Karena nanti Pak Nosan yang rencana akan dilantik di tanggal 20, maka beliau akan menyampaikan pidato sambutan pertama di sidang paripurna DPRD. Maka yang akan beliau sampaikan kan harus visi-misi. Yang makanya tadi di pagi hari itu kita menyamakan persepsi dan minta arahan beliau. Apakah 11 misi yang beliau kampanyekan ketika pilkada itu bisa diterima kita ramu menjadi 5 misi tanpa menghilangkan maksud dan tujuan atau keinginan dari Pak Nosan itu. Nah, tadi jawaban beliau pagi pada prinsipnya karena ini juga meramu menyesuaikan dari 11 misi yang beliau sudah kampanyekan, mungkin bagi beliau pribadi tidak jadi persoalan. Aspek teknokratiknya atau pendekatan teknokratiknya bisa diterima. Tetapi nanti saya minta tanggal 10 kami akan ketemu lagi dengan timnya Pak Nosan dan Pak Rizatus tanggal 10 untuk memfinalkan apakah 5 misi dari 11 misi yang diolah itu bisa. Nah dari situ maka kita bicara RPJPD. Di dalam RPJPD 2025 2045 maka kita sudah mengunci di indikator tujuan dan sasaran termasuk permasalahan yang simpatis itu adalah ketahanan energi dan kemandirian energi dan ketahanan pangan. Jadi kita kunci untuk 20 tahun ke depan itu di dalam dokumen RPJPD kita itu adalah itu sudah komitmen, sudah menjadi perda gitu ya. Jadi by dokumen kita alhamdulillah kita sudah bisa mengawal ini sampai menjadi perda, dan ini tentunya secara politik pemerintahan ini sudah menjadi RPJPD. Siapapun nanti gubernurnya di masa 2025 sampai 2045 itu mau tidak mau harus memang RPJMD-nya harus sedikit mengacu kepada RPJMD. Nah maka di dalam indikator RPJMD itu saya sebutkan saja dia indikator berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan. Jadi tema yang kita diskusikan hari ini sebenarnya sudah masuk di dalam dokrenda, yaitu berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan. Ini sudah sinkron. Dengan sub-sub indikator itu meliputi konsumsi listrik, energi baru terbarukan, ketahanan air, kapasitas air baku, dan seterusnya. Nah, sekarang kita masuk ke ketahanan energi. Kalau kami di Bapenda itu terbiasa pendekatan teknokratik. Artinya teknokratik itu pendekatan yang dipakai dengan metode dan kerangka berpikir ilmiah. Metode tertentu memakai kerangka ilmiah, berpikirnya ilmiah. Apabila ada sesuatu indikator, kami biasanya terbiasa menurunkan dalam suatu rangka berpikir logis. Jadi misalkan ketahanan energi itu faktor-faktor yang sangat berpengaruh dan signifikan terhadap untuk menciptakan ketahanan energi itu apa saja. Jadi itu kita petakan dan itu kita urutkan. Nah, oleh karena itu tadi kalau kita bicara dengan sumber daya energi yang tadi yang berasal dari fosil, sementara ini minyak, gas, batu bara, termasuk nuklir. Di dalam dokumen kita nuklir juga termasuk. Dan kemarin di ICMI kita juga sudah mengundang Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN yang hadir Pak Agus
pas suaranya itu peneliti utama sini bahwa di peta itu untuk PLTN kita dorong terus, cuman walaupun ini jangka panjang. Nah, jadi kalau yang keadaan sekarang misalkan untuk energi yang ada saat ini dengan sumber dan segala macamnya itu, yang perlu kita pikirkan tadi adalah kami berangkatnya dari nanti bagaimana menyelaraskan RUED namanya, rencana umum energi daerah dengan RUED, rencana umum energi nasional, menjadi kebijakan energi nasional. Maka yang kebijakan energi nasional saat ini yang tadi sudah kita diskusikan di awal sebelum mulai itu, paradigma kebijakan energi nasional saat ini semuanya dihentikan untuk diekspor. Paradigmanya dihentikan semua, dikelola semaksimal mungkin untuk kebutuhan domestik, kan? Itu garis bawahnya dan angkat topinya kita dengan Presiden Prabowo saat ini. Maka implikasinya tadi sampailah yang Natuna, Kekalbar dan seterusnya itu. Walaupun dalam berpikir teknokratiknya itu perlu kita analisis lebih panjang lagi seperti apa gitu. Maksud saya itu seperti apa bentuk teknisnya, sampai di Kalbarnya itu perlu makan biaya berapa. Maka mitigasinya itu juga harus sudah kita tidak diwajib. Walaupun secara wacana tadi dia nasionalis idealismenya itu memang untuk dikelola oleh kebutuhan domestik atau untuk ekspor. Nah, oleh karena itu nanti yang rencana umum RUED yang ada di Kalbar, yang di Dinas ESDM dengan yang di RUED itu harus secepatnya kami yang di Bapeda itu harus bisa mensinkronisasikannya, percepatan penyelesaiannya. Karena perdanya sudah ada. Nah, sekarang nanti kita diskusi pada intinya terkait dengan data kebutuhan listrik yang saat ini tadi setelah saya sampaikan, terus kebutuhan industri, modelan, terus sumber-sumber energi yang ada. Kalau ada layar tuh ada peta di Kalbar itu mana yang PLTA, mana yang PLT Bises, mana yang PLTS, mana yang PLTM, itu ada petanya. Tetapi prinsipnya adalah Kalbar ini dominan masih untuk di kebutuhan konsumsi energi masih di mayoritas dari gas, batu bara dan minyak. Dan itulah yang di untuk listrik. Semuanya sumbernya fosil. Nah, menjadi tantangan kita adalah ini tidak selamanya bertahan itu satu. Yang kedua, kebijakan presiden saat ini apakah bisa nih ditarik ke Kalbar tadi, gas seperti tadi misalkan, tapi masih fosil juga. Yang kita mau adalah bagaimana kita meriset agar ada teknologi yang bisa memanfaatkan energi yang bersumber dari non fosil. Apakah dia sampah, air, matahari, air dan seterusnya. Dan ini memang yang dibutuhkan bukan hanya wacana tetapi riset agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat banyak. Kalau tadi yang fosil alirkan gas, pipa, kayak air, ya. Tetapi kalau yang sepengetahuan saya ya, kalau misalkan yang non fosil, memang tetap perlu teknologi riset. Bagaimana mengelola sampah menjadi energi, konversi ke energi. Bagaimana tadi yang kalau panel surya misalkan ke listrik itu sudah sering lah. Terutama air, bagaimana yang seperti yang lain-lain. Terus yang berikut di sisi lain juga penataan yang gas tadi itu, batu bara itu untuk orientasi untuk domestik ini seperti apa menatanya? Nah, kalau potensi air terutama, apakah yang sifatnya laut? Kalau untuk daerah kabupaten kota yang perburuan, dari mulai Sanggau, Sekadau, Sintang, kita sebenarnya ada potensi air. Untuk di daerah Sekadau dan Sanggau itu, Sekadau dan Sintang, kita ada namanya Setra Pugan, ada air perburuan. Cuma posnya terlalu tinggi. Dan itu bisa membuat listrik itu sekitar 180 meter.
Nah, cuman ini sampai di mana kita belum, nanti kita akan cek. Nah, yang berikutnya lagi itu memang yang sekarang kita perlukan adalah memang memikirkan ke bagaimana mengurangi ketergantungan. Jadi kalau nanti dengan peran kita di sini, memang merisetnya itu memang bekerja sama dengan perguruan tinggi dan lain-lain. Bagaimana meriset teknologi yang bisa mengkonversi energi itu. Jadi itu untuk saya sementara, nanti bisa kita selanjutkan dengan diskusi terkait ini. Tetapi kita sekarang punya kelebihan bahwa di dokumen perencanaan pembangunan daerah, termasuk tadi pagi dengan Pak Rosan itu di RPPD, ini ketahanan energi, air, dan kemandirian pangan itu memang sedang kita godok untuk bisa kita turunkan ke RPJMD, tetapi juga menjadi program sasaran yang bisa langsung konkret bisa dilaksanakan di masyarakat. Dan pesan Pak Gubernur terpilih itu adalah desa yang mandiri energi dan desa yang berketahanan pangan. Jadi oleh karena itu memang ini menjadi tantangan yang harus dijawantahkan dalam. Terima kasih Pak Tuhan. Jadi akan saya ulas juga sedikit. Apalagi ini kan lagi heboh ini bahwa anggaran infrastruktur disunat 80%. Ya, apa yang ada bahasa ini proyek konyol apa proyek ada lah bahasanya berkata orang negara ini. Jadi tapi kalau kita mau jujur, sebenarnya memang saat ini yang terjadi belakangan ini semua proyek infrastruktur itu berbasis pada kutip oke aspirasi, dan belum tentu juga dibutuhkan oleh tempat. Contoh nih, kadang-kadang adalah orang bikin irigasi pertanian, tapi yang dibangunnya di semak-semak. Desa itu tak punya sawah, tapi bikin irigasi, ya kan? Ada bantuan misalnya ambulan, yang datang ambulan katakanlah mobil roda 2, roda 4, tetapi sementara daerah itu desa itu tanda kutip dulu yang Pak WD, akhirnya ambulannya tidak bisa difungsikan. Dan kadang-kadang kan yang kita singgung seperti itu, yang tanda kutip dianggap lada itu tadi program konyol. Dan kesininya memang entah gimana waktu apa sih namanya kalau orang bikin musrenbang apa segala macam itu kan. Kalau dulu di zaman yang lama itu kan ada tanda kutip istilahnya hangkan rata. PU atau siapapun mau bikin infrastruktur itu pasti dia akan berkonsultasi dengan Departemen Pertahanan. Contoh, misalnya kalau kita semua ke arah dari Skadau Sanggau, maaf dari Bodok Sanggau, atau di paling dekat di Ambawang, itu akan menemukan jalur jalan yang lurus saja minimal 3 kilo. Nah, sebagian orang kan nggak tahu kok bisa lurus, ada yang belok segala macam. Itu sebenarnya disiapkan untuk tandas pacu darurat apabila negara dalam keadaan darurat perang. Katakanlah Subandio yang basis lanutnya di bom atau segala macam. Nah, pesawat militer dan sipil bisa mendarat di jalan yang memang disiapkan untuk itu. Pohon dan sebagainya sebelah kiri kanan jalan kan tinggal ditebang. Nah, analisis itu yang saat ini kurang di proyek infrastruktur. Makanya dibilang Pak Prabowo, dia kan orang militer. Dia bilang berkali-kali, saya tahunya perang. Jadi bangunan infrastruktur, persiapan energi, persiapan pangan segala macam harus menunjang ketahanan negara. Siap untuk perang. Karena kalau kita siap untuk perang, kita kaya raya pun habis juga kita diselesaikan sama negara lain. Nah, jika Anda ingin damai, maka Anda harus siap untuk berperang. Dan begitu istilahnya, maka kita lihat kepada Bu Eni Panca sebagai pakar di bidang ekonomi kerakyatan juga akan menulis masalah ketahanan ekonomi masyarakat juga, karena
ternyata sudah menjadi bukti bahwa ekonomi kerakyatan menjadi fondasi yang sangat kokoh dan kuat di negara kesatuan Republik Indonesia saat menghadapi berbagai macam gejolak ekonomi global. Ya, Bu Edi ini juga salah satu dalam produk lewat kan, salah satu think tanknya NKRI. Kepada Bu Edi kita silakan. Baik, yang saya hormati almarhum juga Komjen Lapas dari Yanto dari dan jadi terima kasih kepada saya dari OMI senang sekali hari ini bersama adik-adik juga ada untuk diskusi lah ya tentang konversi energi dan respon semangat masyarakat terhadap korupsi. Sudah disampaikan oleh Bang Iwan Pak Suman. Kalau Bang Iwan menjawab tentang masalah kesiapan atau prosedur ya. Kalau seandainya program kompensasi itu dilakukan, kemudian Mbak Suhan memaparkan tentang undang-undang yang bagaimana program dari nasional itu kemudian bersinergi kepada daerah. Nah, kalau saya lihat supaya komitmen pemerintah pusat atas perubahan Presiden Prabowo sudah jelas tentang masalah kemandirian energi ini, nampaknya tidak saya tahu apanya. Oleh karena itu seluruh kepala daerah diharapkan mensupport hal tersebut. Maka sudah masuk nanti dalam diskusi gubernur terpilih. Nah, itu sudah menunjukkan bahwa kita sudah berada di sini. Kita nggak lari ke lain lagi karena itu cepat atau lambat akan terjadi. Jadi kan persoalannya kan ketika kita bicara tentang masalah konversi energi, kita masih tinggal di posisi sejauh ini sih masih yang ditawarkan yang saat ini terjadi di masyarakat kita. Ini karena kasus yang kemarin sedang ramai ya. Ini kan masih bicaranya tentang masalah bagaimana pemerintah mau mulai menerapkan atau mau masuk ke arah masa transisi, tapi mau mulai. Nah, jadi ceritanya kan pada waktu komitmen dari Presiden Prabowo untuk masalah kemandirian energi ini sudah jelas. Namun tadi ada tidak lagi mengimpor listrik, kemudian memutuskan untuk gas yang dijual ke tempat lain, lalu harga yang murah dinikmati oleh negara lain, kemudian hasil dari negara lain karena gas yang murah tadi produksi kita beli pula value-nya kita tidak dapat sama sekali. Nah, jadi maksudnya di sini akan terjadi konversi energi. Tadi kan arahnya itu kan tentang masalah bagaimana gas itu akan disampaikan di masyarakat itu dalam bentuk gas yang sekarang kan tabung minum ya, gas tabung. Kemudian diharapkan nantinya bila terjadi program ini sudah berjalan, konversi di masa yang akan datang itu akan berupa pipanisasi gas dengan gas. Jadi bayangan mudahnya kayak kita putar kereta air, ibu-ibu mama-mama ternyata yang di garda terdepan ini, maka kemarin itu yang ibu juga ya, saya sih sedang menyorot dari sisi ekonomis ya, karena yang relate dengan kehidupan sehari-hari itu ada penambah. Bayangan indahnya sih seperti itu gitu ya. Jadi niat ini untuk program ini bagus nih, kalau saya lihat ini program yang bagus dari pemerintah pusat. Tapi yang saya lihat adalah proses transisi mungkin tidak terlalu sulit ya. Nah itu kita lihat pertama gini, dampak dari program ini pertama kan kita lihatnya dari sisi masyarakat itu sendiri, apapun pelaku dari kalian terutama sebagian besar dari masyarakat Kalimantan Barat yang berada di garis kemiskinan atau kalau garis kemiskinan sih
udah membaik terus ya Pak, kalau data BPS Pak ya. Iya, kalau kita lihat seperti itu datanya, tapi iya, tetapi ini artinya hal yang membaik. Kalau kita baca itu hal yang membaik, tetapi sebenarnya yang di atas itu atau dikit di atas itu banyak sekali, dan mereka lah yang akan paling terdepan untuk riskan. Nah, paling terdepan ketika ada suatu perubahan seperti yang kasus-kasus ini. Paling rentan, ditambah lagi dengan banyak sekali masyarakat kita yang dalam posisi pekerjaan tidak tetap, kemudian pengangguran, itu akan semakin melengkapi situasi ini. Karena itu proses transisinya tuh harus smooth. Nah, ini justru terjadi, saya ingat tuh, mungkin kalau adik-adik masih belum mengalami, kita mungkin udah Pak ya, karena mungkin dari mana. Pada saat transisi dari minyak tanah ke gas, yang saya tak bisa lupakan adalah bagaimana terjadinya ledakan-ledakan, dan itu terjadi dalam berita setiap hari. Itu proses aman dan smoothnya mungkin ada 5 tahunan lah baru smooth. Mulai dari transisi dari minyak tanah ke gas ya. Saya sih kebetulan tidak menggunakan dari awal rumah tangga memang menggunakan gas. Jadi minyak tanah juga, tetapi ada gas menggunakan gas. Kemudian ini terjadi transisi itu waktu itu ribut ya kan, dan proses itu dengan pemerintah mensubsidi yang sekarang kita sebut tabungan, mensubsidi termasuk juga selain tabungnya selangnya dan sebagainya, yang katanya mungkin visinya murah makanya gratis, kemudian ternyata menimbulkan korban yang cukup banyak. Regulator ya, selang regulator itu, dan itu terjadi dengan sejumlah tanda kutip mungkin ada pengorbanan. Sekian tahun kemudian program itu sudah sampai hari ini. Jadi transisi yang sangat panjang ya Pak ya. Ini yang kita ingat. Sekarang terjadi lagi, tapi yang diharapkan ini adalah cerita bagaimana pemerintah mulai mau menarik subsidi kepada gas yang bersubsidi, tarik pelan-pelan menjadi mengurangi ya, bukan menarik total digunakan ke arah kemandirian energi. Nah, tapi tetap cerita masih gas ya, tetap ke arah gas tersebut. Nah, kemudian kemarin terjadi respon masyarakat yang luar biasa. Kalau saya lihat di medsos segala macam itu bukan dijadikan marah barat sih ya, dan banyak sekali meme-meme yang lucu, tapi bukan lucu, maksudnya agak turun ke bawah politik lah, entah apa sih. Saya pikir apapun bentuk yang disikapi oleh pemerintah pasti akan menimbulkan reaksi di masyarakat, karena sebagian terbesar dari masyarakat Indonesia adalah dari mereka yang bukan bergolongan berpendapatan tetap. Jadi kalau jujur bagi mereka yang berpendapatan tetap, dampak hal tersebut baik inflasi, alih penggunaan konversi energi, sebenarnya dampak tetap ada, tapi tidak seberat bagi mereka yang tadi disebutkan golongan rentan. Dan itu bagian terbesar dari masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat Kalbar. Sehingga apabila terjadi hal tersebut, ini akan menimbulkan banyak hal yang bisa mungkin ke arah negatif. Namun itu yang perlu saya sorot ya. Jadi dengan adanya rencana atau program dari pemerintah pusat ya, Presiden Prabowo ke arah kemandirian energi, itu juga sebenarnya suatu tuntutan, bukan hanya tuntutan di skala Indonesia, melainkan juga di tingkat dunia. Mungkin Indonesia itu kan sebagai salah satu negara yang turut menyumbang masalah emisi karbon. Tudingannya sih, padahal yang paling tinggi juga sebenarnya ada tapi selama negara berkembang yang dijanjikan soal seperti itu, karena jadi tempat itu juga tambang, tempat kita juga jadi korbannya, dan negara kita juga yang selalu dijadikan disorot, pasti seperti itu. Nah, kemudian setelah terjadi ini menjadi wacana, menjadi program dari pemerintah, dan masalah konversi gas ini kan kemudian pasti akan menimbulkan, ini belum terjadinya, baru mau dimulai, tapi sudah diwacanakan sebenarnya sudah sejak lama, sejak zaman Presiden Jokowi itu
arah mau ke sana tentang bagaimana supaya kita mengurangi atau masalah itu tidak ada. Jadi sejak zaman Presiden Jokowi mungkin tahun 2016 kita sudah melakukan jajaran ada sekali, tapi tentu belum sampai mencakup seluruh wilayah Indonesia sampai sini. Nah, kemudian kalau itu terjadi, misalnya, bagaimana secara ekonomi dampaknya kepada masyarakat termasuk UKM dan masyarakat? Kalau saya lihat begini, kalau disebut dampak, pasti karena itu tentang UKM ya, UMKM misalnya. Mereka berlaku UMKM ini mungkin akan sangat terasa. Kemarin yang terjadi adalah karena tiba-tiba gas yang diandalkan, gas yang diandalkan dulu, jumlah yang sangat tidak ada tarikan permintaan itu biasa saja, kita bilang biasa saja. Yang ada adalah penurunan supply kan, pasokan kan. Dan entah itu karena faktor ditahan atau itu apapun kejadiannya, jadinya supply berkurang. Masih bisa mampu ini kalau barangnya yang ada. Kenapa soalnya itu disebut? Nah, lebih dari faktor itu yang terdampak memang ternyata dunia usaha dan termasuk rumah tangga juga pernah lihat di medsos yang mana Bali itu sendiri di kaca rasanya tersalurkan juga terwakili karena gimana ya, kita tuh tidak bisa kalau kita tidak jadi dia, tidak jadi orang, kita tidak bisa merasakan hal itu langsung. Mereka itu kalau misalnya ada kemarin yang pas cerita minyak hilang di pasaran itu ada segala macam itu pejabat atau ada dua parpol atau apa yang menyatakan bahwa harus makanan sehat atau sediakan gitu. So esensinya itu tidak ada demand yang berlebih, demand itu biasa, tapi ceritanya supply barang itu kan itu cerita masalah. Nah sekarang ini terjadi lagi nih. Nah sekarang kan oke, ini hal yang kita tidak bahas tentang bagaimana laku barang itu bukan, kita tidak bahas di situ. Yang saya bahas ini adalah tentang dampak dari apabila program proteksi ini dilakukan. Yang terdampak berapa sih masyarakat secara umum terpakaian hingga lebih kurang UMKM. Nah kemudian sementara kalau dirasakan dampak itu secara positif apa jadi bisa membuat mereka produksinya lebih baik, harga bersaing, kayak itu jangka panjang sekali. Itu tidak bisa langsung dirasakan dalam jangka pendek. Jadi kebijakan ini super kebijakan yang harus dilaksanakan, tapi dampaknya tidak akan terlihat dalam jangka waktu yang pendek. Sehingga memang kayaknya next 5 tahun yang akan datang baru terlihat ini bisa berdampak kepada UMKM. Kalau kita bilang bahwa itu nanti mereka akan produksi akan menjadi murah, betul, tapi tidak bisa sekarang. Karena prosesnya kalian tadi sebut bagaimana pipa itu berada jaringan gas berapa jam itu sampai hari ini sangat terbatas ya. Dan saya tidak bisa memberikan seperti saya cerita dari awal memberikan kita bahwa bagaimana seandainya gas itu sumbernya tadi itu pas dari pulau sebelah, saya bayangkan terbocor. Bayangan saya sebagai masyarakat umum adalah hal itu sebagai suatu kebocoran yang luar biasa. Misalnya, kalau di Indonesia ini kan isiannya jadi korek waktu saya gitu. Jadi mendengar gitu agak sedikit takut. Nah itu juga mungkin masyarakat juga tidak diedukasi atau disosialisasikan dengan baik kalau sebenarnya. Jadi barang itu sudah tidak ada atau kurang atau sedikit. Jadi saya rasa dari waktu ke waktu setiap pemerintah melakukan suatu kebijakan baru, sosialisasi itu kurang masif, sehingga apa ya? Ingat waktu kejadian COVID itu kan sosialisasikan bersamaan kejadian, bukan pada waktu awal-awal. Dia setelah selesai atau setahun itu mau masuk menggunakan soal itu. Ini seperti itu. Sehingga apa? Setelah juga terjadi kekacauan rumah, baru kemudian ada semacam edukasi. Tidak mudah menanamkan bahwa kalau seperti kita sendiri ya bagaimana menggunakan listrik juga bisa. Nah, saya bayangkan itu yang paling besar kayak misalkan catering, rumah tangga mungkin anak kos mungkin. Jadi saya tidak bisa bayangkan baratnya kalau itu dalam partai besar. Nah itu ya, itu kan perlu edukasi ya, edukasi sosialisasi entah lewat media, entah lewat berbagai perguruan tinggi, apapun itu belum masif, sehingga masyarakat akan tetap memandang negatif. Walaupun tujuannya sebenarnya positif, tujuannya bagus ke arah kan kemandirian energi. Tapi itu kalau itu ditangkap masyarakat itu malah tidak dapat kayak apa yang bersama.
Terus cara berpikir itu menurut pola pikir masyarakat bahwa mereka tidak bisa mengakses gas. Jadi mereka yang akan saat ini dibutuhkan bukan tentang masalah limpahan apa ada. Itu persoalannya kan, bukan persoalan dia mau masyarakat. Iya kalau misalkan barang itu ada, mau cara dialihkan lewat itu maka sudah masalah sih kayaknya. Nanti pada prakteknya nanti karena Indonesia diberikan luasnya dan kalau ini juga jangkauan yang mungkin ada yang tidak bisa terjangkau dengan baik, kayaknya harus membuat cluster. Sebab untuk kota mungkin mungkin lah ya yang bisa diutamakan menggunakan daya itu kalau sudah ada masalah seperti itu dan pekerjaan kawal ya kadang-kadang kota. Tapi yang di daerah tetap tidak bisa sementara dan jauh lama ya mungkin tidak bisa seperti itu sementara. Jadi tetap dengan cara yang tadi kan cara manual, cara tabung, cuma prosesnya lebih mudah, lebih cepat dan bisa dan disampaikan dan juga akan membuat peluang kerja baru apa untuk daerah-daerah yang tidak terjangkau dengan cepat tadi. Kalau sekaligus dilaksanakan dengan cepat dan langsung membuat subsidi itu langsung hilang kan dia langkah bijak gitu. Jadi saya rasa ini ada solusi ada jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang yang hanya cara edukasi semuanya secara serentak. Itu ya kalau kita kenapa masyarakat kayak atau UMKM dan sebagainya. Indah Eni Panca, jadi mewakili anak emak-emak yang kehilangan gas di dapurnya. Memang terkadang niat baik belum tentu disambut baik. Kadang karena strategi juga menjadi apakah mungkin niatnya agar para pengecer gas itu naik kelas menjadi sub agen istilahnya gitu kan. Tapi kan semestinya kan itu bisa berjalan beriringan. Jangan sokong-sokong tiba-tiba dari kasih pasokan turun jadi sub agen. Yang ributkan bukan sub agen ya, tapi masyarakatnya. Terus masalah ekspor juga saya pikir Pak Prabowo akan keras. Ini di tahun 2025 ini sepertinya pemimpin negara-negara di dunia keras semua. Terkejut-kejut dengan Putin, terkejut-kejut dengan Donald Trump, terkejut-kejut dengan Pak Prabowo, Xi Jinping dengan gaya yang semua tapi juga ternyata keras juga. Nah, ini semua saling tahan barang agar ada negosiasi ulang. Boleh jadi harga yang diberikan kepada untuk Malaysia dan Singapura terlalu rendah, Indonesia ingin nego ulang. Indonesia kan tidak ingin menjadi petani yang mati di lumbung padi. Mengapa mati di lumbung padi? Karena dia nak makan nasi ini harus dibawa ke penggilingan dulu yang ada di Qatar. Kan gas Indonesia dibawa ke Qatar, diubah jadi LPG, baru dibawa lagi ke Indonesia untuk masak. Maksudnya Pak Prabowo ini kan mengapa dibawa lagi ke Qatar? Hilirisasinya di Indonesia agar bisa tabung-tabung tadi. Tabung ini kan LPG ini liquid. Kalau yang langsung pakai pipa itu udah gas. Nah, jadi ada dua sistem dan dua memang itu beda. Dua cluster. Jadi yang diinginkan Pak Prabowo itu kemandirian. Jadi kita posisi sendiri di dalam apa yang dibawa ke. Nah, itu kan banyak faktor yang tersenggol, banyak faktor yang selama ini ada dapat cuan, bilang cuannya ya salah urusan politik ekonomi ini kan, politik dagang ini kan kadang lebih keras daripada politik dan sebenarnya politik. Ya selama ini bermain di masalah tabung, masalah ya sebagainya kan pasti juga akan tersenggol, kira-kira begitulah. Tetapi sudah saatnya kita tidak lagi bergantung pada pihak lain. Kita punya barang, kita proses sendiri, lebih baru kita ekspor. Itulah yang dimaukan di atas kitanya Bapak Prabowo. Jadi kira-kira seperti itu akan ada urusan lagi sudah ada pasar atau nanti kita akan Pak Pemret yang akan istilahnya diramu untuk dipublikasinya nanti dengan info-info data-data yang sudah kita sampaikan tadi. Terakhir saya serahkan kepada Kanda Heri Yanto sebagai pemimpin dari Punya Pos untuk mengulas apa sudah disampaikan oleh para narasumber.
Terima kasih. Kita aplaus untuk saya kira sudah banyak sekali poin-poin yang kita dapat terkait dengan tentang energi di Indonesia. Tadi saya sampaikan Pak Iwan mengenai soal pipa, karena yang kita lakukan masih sangat tradisional, membawa tabung gas kemana-mana gitu ya. Kalau pasokannya kita seperti terjadi kemarin gitu ya. Kemudian dari Pak Subhan juga saya menyampaikan bagaimana poin-poin yang sudah sangat bermanfaat ya, bagaimana kali ini dari prioritas juga untuk 3 hal tadi ya, pertahanan air, pertahanan pangan, dan pertahanan depan. Ini bisa direalisasikan yang baik sehingga kita bisa mendapatkan pangan, air, dan kejayaan yang lebih baik. Kita kekurangan 3 hal ini dan Bu Erni tadi sudah mewakili Ibu juga mengenai persoalan gas ya. Ini persoalan transisi ya. Beberapa tahun lalu ada transisi dari Indonesia kanan ke gas, itu juga sangat buruk juga ya. Kasus pengadaan dan lain jadi kali ini bukan transisi yang seperti itu sebenarnya. Ada mengatur distribusi ya, Barangnya sama aja. Barangnya sama aja. Bagaimana pemerintahan bisa melakukan pengaturan transisi dulu ya, distribusi dengan smooth sebenarnya. Jangan sampai tiba-tiba hilang di pasaran, memicu gejolak di masyarakat. Saya kira 3 transisi ini sudah memberikan insight pada kita. Nanti kita akan tulis dan kita naikkan menjadi hasil pos, supaya ini bisa menjadi bahan masukan di mengambil kebijakan daerah, kita juga menjadi bahan masyarakat, bagaimana itu bersuara. Saya kira saya akhiri. Terima kasih kepada semua narasumber dan ini semoga ini bisa bermanfaat buat kita bersama. Nah, itu wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.